Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifan dengan NIM 123101163, Kampus Institut Agama Islam Negeri Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya ingin menjelaskan salah satu biografi ulama klasik, yaitu Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali, beliau bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Ad-Dusi Al-Ghazali Al-Safi. Secara singkat beliau dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali, dan beliau mendapatkan gelar yaitu Hujjatul Islam. Nama beliau kadang diucapkan Ghazali menggunakan 2Z, artinya tukang pintal benang wol, karena pekerjaan ayah beliau adalah tukang pintal benang wol. Sedangkan yang lazim ialah Ghazali menggunakan 1Z. Lah, kata Ghazali diambil dari kata Ghazala, yaitu nama kampung kelahirannya. Beliau lahir di Tusi, Khurasan, yaitu di negara Iran, pada tahun 450 Hijriah atau bertepatan 1058 Masehi. Beliau memiliki saudara yaitu Ahmad, dan beliau ditinggal yatim oleh ayahnya pada usia masih kanak-kanak. Beliau memulai pendidikannya di Tusi, kemudian melanjutkan di daerah Durjan. Dan sudah beliau belajar di Durjan, beliau melanjut pendidikannya di daerah Naisabur, yaitu tempat beliau menjadi murid Al-Juwaini, Imam Al-Haramain, hingga meninggalnya yang terakhir pada tahun 478 Hijriah atau bertepatan 1085 Masehi. Beberapa guru lain juga disebutkan, tapi kebanyakan tidak jelas. Yang terkenal di antara guru beliau yaitu Abu Ali Al-Farmadi. Imam Al-Ghazali adalah ulama ahli fikir ulum Islam yang menyandang gelar pembela Islam, yaitu Hujjatul Islam, dan Zainuddin artinya hiasan agama, dan Bahrul Murik yaitu samudra yang menghanyutkan, dan banyak sandang dan gelar yang ulama selipkan kepada Imam Ghazali. Riwayat hidup dan pendapat beliau telah banyak diungkap dan dikaji oleh para pengarang kitab, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa dunia lainnya, termasuk bahasa Indonesia. Hal itu sudah selayaknya bagi para pemikir generasi sudahnya dapat mengkaji hasil pemikiran orang yang terdahulu, sehingga dapat ditemukan dan dikembangkan pemikiran-pemikiran baru. Kalau di daerah barat, beliau terkenal dengan Al-Ghazal. Sebelum meninggal, ayah Imam Al-Ghazali berwasiat kepada salah satu temannya ahli tasawuf supaya mengasuh dan mendidik Imam Al-Ghazali dan adiknya yaitu Ahmad. Setelah ayahnya meninggal, maka Imam Ghazali dan adiknya tinggal di bawah asuhan sahabat ayahnya. Harta pusaka yang ditinggalkan ayahnya itu sangat sedikit sekali. Ayahnya seorang yang miskin, akan tapi memiliki sifat yang jujur. Dari usaha sendiri bertentang kain bulu wol. Di samping kesibukan itu, ayah Imam Ghazali selalu mengunjungi rumah para ulama, memetik ilmu pengetahuan, berbuat jasa dan memberi bantuan kepada mereka. Apabila mendengar uraian para ulama itu, maka ayah Ghazali menangis dan sedu-sedu seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya beliau suatu saat dianugerahi seorang putra yang pandai dan berilmu. Pada masa kecilnya, Al-Imam Ghazali mempelajari ilmu fikih di negerinya sendiri kepada Syekh Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Kemudian beliau pergi ke negeri Jurjan dan belajar pada Imam Al-Nasr Al-Ismail. Setelah mempelajari beberapa ilmu di negeri tersebut, berangkatlah Imam Ghazali ke negeri Naisabur dan belajar pada Imam Al-Haramain. Ketika Imam Syafi'i hijrah ke negeri Naisabur dan berguru kepada Al-Imam Al-Haramain, di sanalah mulai kelihatan tanda-tanda ketajaman pemikiran Imam Syafi'i yang sangat luar biasa, dan dapat menguasai beberapa ilmu pengetahuan pokok pada masa itu, seperti ilmu mantik, logika, filsafat, dan fikih mazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i. Setelah Imam Al-Haramain wafat, lalu Al-Imam Ghazali berangkat ke negeri Al-Askar mengunjungi Menteri Nizamul Muluk dari pemerintahan dinasti Saljuk.
Beliau disambut dengan sangat ramah dan dihormati sebagai seorang ulama besar. Kemudian dipertemukan dengan para alim ulama dan pemuka-pemuka ilmu pengetahuan. Semuanya mengakui akan ketinggian dan keahlian Al-Imam Al-Ghazali. Pada tahun 484 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1091 Masehi, beliau diutus oleh Nizamul Muluk untuk menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah yang didirikan di Baghdad. Beliau menjadi salah satu orang yang terkenal di Baghdad dan selama 4 tahun beliau memberi kuliah kepada lebih dari 300 mahasiswa. Pada saat yang sama, beliau menekuni kajian filsafat dengan penuh semangat lewat bacaan pribadi dan menulis sejumlah buku. Atas prestasi beliau yang sangat kian meningkat, pada usia 34 tahun beliau diangkat menjadi pimpinan atau rektor di Universitas Nizamiyah. Selama menjadi rektor, beliau banyak menulis buku yang meliputi beberapa bidang fikih, ilmu kalam, buku-buku sanggahan terhadap aliran-aliran kebatinan, Ismailiyah, dan filsafat. Al-Imam Al-Ghazali telah mengarang sejumlah besar kitab pada waktu mengajar di Baghdad seperti Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Halasah fi Ilmu Fiqih, dan juga kitab beliau yang sangat terkenal yaitu Al-Ihya Ulumuddin. Salah satu kitab beliau yang sangat terkenal yang dipelajari di pondok-pondok pesantren. Sekalipun beliau mengarang kitab, beliau tidak lupa pula berpikir dan meneliti hal-hal yang dibalik hakikat. Beliau tidak ragu-ragu mengikuti ulama yang benar, yang tidak seorang pun berpikir mengenai kekokohan kesalahannya atau untuk meneliti sumber pengambilannya. Pada waktu itu juga beliau mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Hanya 4 tahun Imam Al-Ghazali menjadi rektor di Universitas Nizamiyah. Setelah itu beliau mulai mengalami krisis rohani, krisis keraguan yang meliputi akidah dan semua jenis makrifat. Secara diam-diam beliau meninggalkan negeri Baghdad dan menuju ke kota Sam agar tidak ada yang menghalangi kebahagiaan beliau baik dari penguasa maupun sahabat-sahabatnya di Makkah. Imam Al-Ghazali berdalih akan pergi ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan demikian amanlah beliau dari tuduhan bahwa kebahagiaannya untuk mencari pangkat yang lebih tinggi di Sam. Pekerjaan mengajar beliau ditinggalkan. Mulailah beliau hidup jauh di lingkungannya yang zuhud yang beliau tempuh. Pada tahun 488 Hijriah, beliau menyendiri di kota Makkah, lalu pergi ke Damaskus untuk beribadah dan menjalani kehidupan sufi. Beliau menghabiskan waktunya untuk khalwat, ibadah dan itikaf di sebuah masjid di Damaskus, berzikir di sepanjang hari di menara masjid. Untuk melanjutkan takarrub beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau pindah ke Baitul Maqdis dan disinilah beliau tergerak hatinya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah haji. Dengan segera beliau pergi ke Mekah dan Madinah. Setelah ziarah ke makam Rasulullah dan Nabi Ibrahim alaihissalam, ditinggalkanlah kedua kota tersebut dan menuju ke kota Hijaz. Dari Baitul Haram, Al-Imam Ghazali menuju Damaskus. Al-Maqrizi dalam Al-Muqaffah mengatakan, ketika di Damaskus, Imam Ghazali beriktikad di sudut menara Masjid Al-Umawi dengan memakai baju jelek. Di sini beliau mengurangi makan, mengurangi minum dan menjauhi pergaulan dan mulai menyusun kitab yaitu Ihya Ulumuddin. Al-Imam Ghazali berputar-putar untuk berziarah ke makam-makam para syuhada dan para ulama solihin dan masjid-masjid. Beliau mengolah diri untuk sadu bermujahadah dan menundukkan diri beliau pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Imam Ghazali mengabdikan dirinya untuk agama, untuk ilmu pengetahuan selama berpuluh-puluh tahun dan setelah memperoleh kebenaran yang hakiki pada akhir hidupnya, Al-Imam Ghazali beliau meninggal di dunia di Tusi pada tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah atau bertepatan 19 Desember tahun 1111 Masehi di hadapan adiknya yaitu Ahmad Abu Ahmadi Al-Mujiduddin. Beliau meninggalkan 3 orang anak perempuan, sedangkan anak laki-lakinya yang bernama Hamid itu telah meninggal dunia semenjak kecil sebelum Imam Ghazali wafat. Karena itulah beliau diberi gelar Abu Hamid.
bapak artinya bapaknya si Hamid. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.